Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Diatri Fianesi, salah satu staf dosen dari Institusi Stika Suaka Insan Banjarmasin. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang sering saya ajarkan kepada mahasiswa, yaitu mata kuliah keperawatan gawat darurat. Berikut ini RPS dari mata kuliah keperawatan gawat darurat, di mana keperawatan gawat darurat ini memiliki bobot SKS sebesar 4 SKS dengan perincian 3 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktik. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini ada dua, capaian program studi dan capaian mata kuliah. Untuk capaian program studi ada sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Nah, untuk capaian mata kuliah diharapkan ada 7 poin yang diharapkan mahasiswa mampu memahami filosofi dan konsep holistik, serta proses keperawatan gawat darurat, melakukan simulasi asuhan keperawatan, melakukan simulasi pendidikan kesehatan, mengidentifikasi hasil penelitian, melakukan simulasi pengelolaan, melakukan fungsi advokasi dan komunikasi, serta mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus-kasus keperawatan gawat darurat. Deskripsi singkat untuk mata kuliah keperawatan gawat darurat. Mata kuliah ini akan membahas tentang prinsip-prinsip teoritis dan keterampilan klinis keperawatan gawat daruratan terkait berbagai sistem pada individu sesuai dengan tingkat usia mulai dari bayi sampai lansia, dengan kegiatan belajar mahasiswa yang berorientasi pada pencapaian kemampuan berpikir sistematis, komprehensif, dan kritis dalam mengaplikasikan konsep keperawatan gawat daruratan dengan pendekatan asuhan keperawatan sebagai dasar penyelesaian masalah dalam memperhatikan aspek legal dan etis. Bahan kajian atau materi yang akan dipelajari mahasiswa dalam mata kuliah keperawatan gawat darurat ini meliputi konsep filosofi, konsep keperawatan gawat darurat, proses asuhan keperawatan kegawat daruratan, konsep triase dan bantuan hidup dasar, konsep airway, breathing, circulation, dan disability management, konsep kasus-kasus kegawat daruratan dan manajemen terkait gangguan berbagai sistem, mulai dari sistem pernafasan, persyarafan, kardiovaskuler, integumen, endokrin, pencernaan, dan kasus trauma, pendidikan kesehatan dan pengelolaan kasus kegawat daruratan dalam kehidupan sehari-hari, penerapan evidence-based praktik dalam keperawatan gawat darurat, serta prosedur intervensi keperawatan kegawat daruratan, diantaranya initial assessment, pembebasan jalan nafas atau airway management, kontrol servikal, breathing management atau terapi oksigen, dan penanganan kasus-kasus henti jantung. Berikut peta kompetensi untuk mata kuliah keperawatan gawat darurat. Dari mahasiswa mampu menjelaskan filosofi konsep keperawatan gawat darurat, mahasiswa mampu menjelaskan proses keperawatan gawat darurat, terus berikutnya mahasiswa mampu menjelaskan triase dan bantuan hidup dasar, menguasai konsep airway, breathing, circulation, dan disability management, mampu mengaplikasikan konsep asuhan keperawatan gawat darurat dari berbagai sistem yang nanti dievaluasi di tengah semester atau semester 1, dan dilanjutkan lagi untuk mengaplikasikan dari sistem berikutnya, terus menerapkan pendidikan kesehatan dalam kasus kegawat daruratan, mengidentifikasi hasil penelitian untuk kasus-kasus masalah kegawat daruratan, dan diharapkan mahasiswa mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan. Evaluasi belajar mahasiswa akan dilakukan melalui proses pembelajaran dengan pencapaian kompetensi, di mana untuk pembagian evaluasi ada 60% dari teori dan 40% dari praktikum. Untuk 60% diambil dari sumatif 1 atau PS dan sumatif 2 dan UAS, 40% dan tugas diambil 20% untuk evaluasi. Untuk praktikum atau laboratorium diambil 40%, itu di mana diambil dari evaluasi hasil demonstrasi atau kegiatan OSC untuk evaluasi, yaitu 30% dan sikap 10%. Metode pembelajaran yang akan digunakan dalam keperawatan gawat darurat ini mayoritas menggunakan metode pembelajaran student-centered learning, diantaranya dengan self-directed learning, small group discussion, case study, cooperative learning, discovery learning, serta untuk pembelajaran praktikum di laboratorium yang menggunakan metode simulasi, demonstrasi, dan redemonstrasi.
Terima kasih, demikian penjelasan tentang RPS mata kuliah keperawatan gawat darurat. Materi kita pagi hari ini. Nah, kelihatan PowerPoint Ibu? Kelihatan Ibu. Oke, terima kasih. Nah, ini asuhan keperawatan gawat darurat ya. Kita belajar gambarannya seperti apa sih asuhan keperawatan gawat darurat ya. Nah, jadi ini ya, asuhan keperawatan gawat darurat itu sama kayak untuk proses rangkaiannya sama ya. Proses keperawatan ya ada pengkajian ya, penentuan masalah, diagnosa, terus intervensi ya, terus ada implementasi ya, ada evaluasi. Nah, jadi berupa rangkaian ya. Ini rangkaian kegiatan praktek terutama di keperawatan gawat darurat ya, yang diberikan oleh perawat yang berkompeten ya untuk mengatasi masalah pasti mengalami masalah ya, untuk pasien yang mengalami kegawat daruratan, baik itu untuk kebutuhan bio, psikososio, spiritualnya ya. Ini yang biasanya mendadak ya atau bertahap terjadinya, mungkin karena trauma itu ya mendadak, yang tadinya sehat-sehat aja karena trauma, kecelakaan ya, sehingga pasiennya mengalami masalah ya, mengalami kebutuhan bio, psiko ya, spiritual ya. Bionya yang tadinya sadar mengalami penurunan kesadaran, GCS-nya AS verbal motoriknya jadi nggak normal ya. Nah, terus ini terjadi 5 langkah ya tadi yang Ibu sebutin. Jadi sama ya rangkaiannya untuk namanya proses keperawatan ya, ada pengkajian, diagnosa ya, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Nah, ini pengkajian. Kalau kita ngomong pengkajian ya, belajar ya, kalau proses keperawatan pengkajian itu proses ngapain ya? Pengkajian itu proses pengumpulan data. Jadi kita kumpulkan data-data ya. Datanya bagaimana Bu cara pengumpulan? Bisa caranya anamnesa ya. Kalau kalian sudah kenal auto anamnesa, alo anamnesa ya. Ibu nggak ngulang lagi ya. Jadi pengumpulan data ya. Dan wawancara, terus pemeriksaan fisik ya, inspeksi, perkusi, palpasi ya, auskultasi ya. Nah, itu seperti apa nanti. Nah, kita kumpulkan data-data itu ya, terus kita validasi benar nggak memang pasiennya ada data seperti ini ya, terus kita kelompokkan dari data itu, kita kelompokkan. Nah, dari data ini, dari data yang abnormal tadi, nah, lebih mengarah merumuskan masalah keperawatan apa pada pasiennya. Nah, gitu ya. Nanti untuk keperawatan gawat darurat pengkajiannya bisa ada pengkajian primer dan sekunder. Kalau primer prioritasnya itu berdasarkan lebih ke RW ya. RW itu jalan nafasnya ya. Jadi kalian belajar bagaimana cara mengidentifikasi ini RW-nya nggak ada masalah, nggak ada sumbatan, atau oh RW-nya ini ada masalah, tahunya dari mana? Oh ada sumbatan, ada obstruksi ya, dari pemeriksaan look, listen, dan feel ternyata ada masalah di RW-nya ya. Nah, bagaimana penanganannya, diapain ya. Nah, untuk RW ini pasien-pasien trauma ini selaras sejalan dengan kontrol servikal. Jangan sampai pada saat penanganan RW kita mengabaikan prinsip kontrol servikal, karena pada pasien-pasien trauma kita curigai ya fraktur servikal. Nah, jadi pada saat membuka jalan nafas jangan sampai memperparah kondisi pasien, terutama pasien trauma kita curigai cedera servikal ya. Jadi harus selalu kontrol servikal, pertahankan inline ya. Terus breathing ya, jadi di pengkajian primer jadi kita mengkaji breathingnya, pernafasannya seperti apa. Kalau pernafasan normal sehat itu RR-nya normal dalam rentang segini sampai segini. Pengembangan dada, inspeksinya seperti apa, suara nafasnya seperti apa, saturasi oksigennya berapa, tidak ada sianosis sesak ya. Nah, kalau breathingnya bermasalah karena ada kasus kegawat daruratan, baik itu karena penyakit atau karena trauma, sehingga di breathingnya bermasalah ya, nanti pasiennya sesak ya, terus nggak bisa nafas, lama-lama sianosis ya, pergerakan dinding dadanya nggak simetris antara kanan dan kiri ya, ada retraksi dinding dada, saturasi oksigennya sudah turun, hipoksia pasiennya ya.
Nah itu, terus nanti penanganannya seperti apa, terapi oksigennya apa yang diberikan, berapa, melewat apa ya, itu harus kita kaji ya di pengkajian primer kalau di kegawat daruratan. Terus sirkulasi ya, sirkulasi nanti sirkulasi kita lihat ya, pasiennya kardiak arrest atau kasus-kasus perdarahan, kita curigai pasien shock ya. Nah, CRT-nya, akralnya bagaimana, ciri-cirinya ya. Kalau memang ada trauma, ada perdarahan kelihatan ya. Nah, itu nanti kita lihat ya bagaimana penanganannya, kontrol perdarahan. Terus disability ini pengkajian terkait kesadaran ya. Nanti bisa pakai GCS ya, nanti 3 komponen itu AIS, verbal, dan motorik itu harus hafal ya. Kalau sudah belajar gawat darurat harus hafal GCS di luar kepala ya. Nanti nurse tak tanyain lagi GCS juga ya. Nanti UKOM keluar juga soal GCS. Nah jadi harus hafal ya GCS, AIS, verbal, dan motorik. Bagaimana interpretasinya, AIS 3 jika pasiennya gimana ya. Terus verbal 5 bagaimana ya. Terus interpretasinya motorik nilainya 5 itu artinya apa ya. Nah, terus bisa juga pakai AFPU ya untuk menentukan biar cepat, biasanya untuk pasien kardiak arrest ya, henti nafas atau henti jantung, kita untuk cek respon bisa pakai AFPU ya, alert, verbal, pain, dan unrespon ya. Jadi pasiennya dalam kondisi apa, masih alert, sadar penuh kah, atau verbal, jadi dia berespon dengan rangsangan panggilan suara, atau pain ya, dengan rangsangan nyeri dia bersadar saat diberikan rangsangan nyeri, cupitan ya, misalkan di pangkal kuku atau di supraorbital ya. Nah, atau yang terakhir unrespon, sudah dipanggil, sudah ditepuk tapi nggak respon, nggak, nah ya, terus nggak ada nadi. Nah ya, jadi unrespon kesimpulannya. Penanganannya seperti apa kalau ketemu pasien unrespon ya. Terus pengkajian sekunder, nah ini dilakukan kalau memang di RW breathing sirkulasinya sudah kita kaji, nggak ada masalah, sudah teratasi semua, baru lanjut kita di pengkajian sekunder. Oke, untuk kelompok 1 semuanya sudah hadir semuanya ya untuk pertemuan pertama untuk praktikum keperawatan gawat darurat untuk prosedur bertahan hidup kita. Oke, jadi hari ini learning outcome kita dari pembelajaran praktikum pada pagi hari ini adalah, pertama, kalian harus bisa menguasai konsep DRCAB, jadi penata laksanaan pada pasien kardiak arrest. Kita kenal sistematikanya dengan DRCAB. Nanti kita belajar apa itu DRCAB, yaitu danger, respon, circulation, RW, dan treating ya. Setelah mengetahui konsep DRCAB, nah diharapkan learning outcome berikutnya adalah kalian mampu mengidentifikasi ya, mengidentifikasi tanda gejala pasien yang memerlukan bantuan hidup dasar ya, dengan pemberian prosedur RJP atau CPR pada pasien yang mengalami henti jantung atau henti nafas. Yang terakhir, learning outcome dari pembelajaran praktikum kita pada pagi hari ini adalah kalian mampu meredemonstrasikan, jadi mengulang kembali prosedur yang sudah Ibu ajarkan, bagaimana tata laksana pemberian bantuan CPR atau RJP pada pasien-pasien yang mengalami henti jantung ataupun henti nafas. Mengerti ya? Itu learning outcome-nya ya. Jadi sebelum Ibu mendemonstrasikan bagaimana prosedurnya, Ibu akan mereview kembali ya. Jadi kalian harus tahu, mengingat ya, untuk penyakit jantung dan penyakit kardiovaskuler ya, pembuluh darah itu masih menjadi penyebab nomor 1 kematian di seluruh dunia. Jadi untuk manifestasi yang paling sering kelihatan dan paling fatal untuk penyakit jantung sama pembuluh darah yaitu kejadian henti jantung mendadak. Sedangkan angka harapan hidup untuk korban yang mengalami henti jantung secara mendadak yang terjadi di luar rumah sakit, itu angka kejadiannya masih sangat rendah, yaitu sekitar 2-25%. Ya, padahal itu kondisi kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat
tepat ya, sebelum tenaga kesehatan datang untuk memberikan pertolongan secara paripurna dan tepat. Ya, seharusnya orang awam bisa memberikan bantuan, terutama kalian nanti sebagai perawat ya harus bisa memberikan pertolongan pada pasien yang mengalami henti jantung maupun henti nafas, baik itu di dalam maupun di luar rumah sakit. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan angka harapan hidup pasien yang mengalami henti jantung dan henti. Tindakan bantuan hidup dasar merupakan pelayanan kesehatan dasar yang dilakukan terhadap penderita yang mengalami kondisi kegawat daruratan seperti henti jantung yang mendadak yang bisa mengalami kematian, yang harus diberikan pelayanan dengan cepat dan tepat sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan secara paripurna. Nah, biasanya tindakan pelayanan kesehatan dasar ini dilakukan oleh para medis ya, tapi di negara-negara yang maju seperti di Amerika, di Inggris itu orang awam sudah bisa memberikan bantuan hidup dasar kalau sebelumnya dia sudah mendapatkan pelatihan ya, terutama kalau kalian calon-calon nanti tenaga kesehatan, calon perawat ya harus bisa memberikan bantuan hidup dasar. Sebenarnya untuk orang awam di Indonesia bantuan hidup dasar itu sudah dikenal ya dengan istilah resusitasi jantung paru atau CPR ya. Jadi itu tindakannya yaitu memberikan pijatan jantung dari luar dan bantuan pernafasan ya pada pasien yang mengalami henti jantung dan henti nafas. Nah itu kenalin dulu ya henti jantung. Jadi ini salah satu indikasi pada pasien yang harus kita lakukan berikan pertolongan bantuan hidup dasar yang berupa RJP atau CPR tadi. Nah, henti jantung itu kondisi di mana aktivitas jantung itu, pemompaan jantung itu berhenti secara mendadak. Ya. Jadi aktivitas jantungnya berhenti mendadak sehingga menyebabkan berhentinya sirkulasi peredaran darah. Nah, kalau peredaran darah atau sirkulasinya berhenti, lama kelamaan juga akan menyebabkan kematian. Kalian masih ingat ya, dulu kita belajar, jadi kematian itu ada dua, jadi ada klinis dan biologis. Kalau kematian klinis itu biasanya ditandai pada korban itu sudah tidak terabanya nadi, ya, jantung itu tidak ada, ya biasanya nadi untuk pemeriksaan evaluasi itu di nadi karotis, jadi nadi femoralis itu tidak teraba, ya, tidak teraba denyut jantung, nadi, terus pasiennya mengalami penurunan atau hilangnya kesadaran, tidak ada nafas, ya, penuh. Tanda-tanda pasien yang mengalami kematian klinis. Tapi pada pasien atau korban yang mengalami kematian klinis itu masih bisa kita hidupkan kembali dengan kita memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat tadi. Nah, pertolongan penanganannya yaitu berupa bantuan hidup dasar tadi atau yang kita kenal dengan RJP atau CPR. Kali. Setelah itu kita lakukan A di sini adalah RW. RW adalah membuka jalan nafas. Ingat ya, pada saat manajemen RW kita harus bedakan ini pasien trauma atau non trauma. Kalau pasiennya non trauma, tidak ada tanda-tanda pasien mengalami cedera vertikal, kita bisa buka jalan nafasnya dengan hetil maupun chin lift. Ya, dengan menekan dahi, hetil, chin lift dan mengangkat dahi pakai dua tangan. Setelah itu kita tutup, baru kita breathing, yaitu pada RJP yaitu pemberian nafas bantuan sebanyak 2 kali tiupan. Ingat ya, jangan berikan nafas yang berlebihan, ini sebatas dada enggak, yaitu salah satu syarat untuk pemberian RJP yang berkualitas tadi ya. Pemberian nafasnya tidak berlebihan ya, 30/2 1 siklus. Ulang lagi 30 kali. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7
9, 10, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale, chin dip, airway, nafas.
2 kali. Pemberian nafasnya juga ada beberapa tekniknya ya. Ada mouth to mouth ya. Kalau mouth to mouth berarti pakai masker, dari mulut ke masker. Kalau mouth to mouth berarti mulut ke mulut. Nah ini sudah dihindari ya, harusnya ada barrier yang menutupi mulut ya untuk mencegah transmisi. Kita nggak tahu kondisinya ini sehat-sehat aja atau ada penularan lewat pernafasan ya. Sama pada pandemi COVID seperti ini ya, korban harus pakai masker sebelum memberikan pertolongan kepada kita. Sebelum kita memberikan pertolongan ya. 2 siklus ya. Lanjut 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
10. Deep lift, masih nafas 2 kali ya, seperti itu ya. 3 siklus kita evaluasi sampai 5. Setelah 5 siklus kita evaluasi. Evaluasinya apa? Yaitu dengan pengecekan sirkulasi, cek nadinya, yaitu nadi karotis tadi ya. Nah, kalau belum teraba, kita lakukan RJP lagi, yaitu 30 banding 2 sampai 5 siklus. Setelah itu cek nadi kembali. Seperti itu ya, untuk pemberian bantuan hidup dasar yang kita bisa berikan pertolongan pada pasien yang mengalami henti jantung maupun henti. Oke. Nah, itu tadi untuk konsep DRCAD ya, untuk pemberian CPR pada pasien yang mengalami henti jantung maupun henti mata. Ya, untuk kompresinya kalian harus ingat tadi ya, setelah 5 siklus baru kita lakukan evaluasi dengan pengecekan pulsasi nadi karotis atau nadi femuralis ya. Kalau tidak teraba baru kita lakukan RJP kembali, yaitu 30 banding 2 dan evaluasi tiap 5 siklus. Nah, kalau misalkan pada saat evaluasi ternyata nadinya sudah teraba, nadi karotisnya ada, pernapasannya dengan evaluasi penilaian look, listen, dan feel, pernapasan pasien sudah kembali. Nah, apa yang harus kita lakukan? Penolong bisa memberikan recovery position atau posisi mantap ya. Jadi pada saat pasiennya sudah teraba nadi, pernapasan sudah kembali, itu kita kasih posisi recovery ya, recovery position ya. Pada saat kondisi ROSC ya, yaitu tadi rhythm of spontan circulation. Kita tahunya kondisi ini ROSC atau enggak ya tadi dari evaluasi pengecekan pulsasi, nadinya sudah ada, napasnya sudah kembali. Nah, itu kita kasih posisi recovery pada pasien ROSC yang telah mengalami henti nafas maupun henti ya, seperti itu. Nah, untuk penolong yang di luar rumah sakit, kapan Bu RJP dilakukan ya, atau dihentikan, dihentikan, atau seharian kita lakukan RJP? Tidak ya, ada beberapa komponen, ada segi positif dan segi negatif pastinya ya. Kapan tindakan RJP itu kita hentikan? Dari segi negatifnya itu, dari segi positifnya dulu ya. Segi positifnya pastinya kondisi ROSC tadi ya. Jadi pasiennya sudah kembali dalam kondisi terabanya nadi, nafasnya sudah kembali. Nah, itu kita bisa langsung memberikan RJP atau CPR. Dari segi positif lagi, tenaga kesehatan sudah datang. Jadi tenaga yang akan memberikan pertolongan kesehatan secara paripurna itu sudah datang ya. Dari segi negatifnya yaitu mulai tampak tanda-tanda kematian, tanda-tanda kematian pasti tadi, yaitu kebiruan ya, hipermotis, kekakuan ya, bau busuk ya. Terus kita sudah memberikan pertolongan maksimal sudah 30 menit, penolong sudah kelelahan, jadi kita hentikan ya, seperti itu. Jadi ada komponen kapan kita hentikan RJP jika kita menemukan pasien yang mengalami cardiac arrest atau henti jantung di luar rumah sakit. Itu ya, paham ya? Nah, itu beberapa tadi ya penjelasan Ibu tentang bantuan hidup dasar dan bagaimana
penanganan untuk pasien yang mengalami henti jantung, yaitu dengan pemberian CPR. Sekarang sebelum kalian ibu evaluasi untuk mendemonstrasikan kembali prosedur untuk RJP, ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Ya, silakan Nancy. Ayu. Perkenalkan Ibu, nama saya Aini. Di sini saya ingin bertanya, apakah bisa Ibu ulangi kembali untuk penjelasan beberapa kali sirkulasi pemberian RJP tersebut? Ya. Terima kasih, pertanyaan sangat bagus ya. Jadi untuk teknik tadi kalian harus perhatikan sistematika ya dalam pemberian bantuan hidup dasar, itu RJP atau CPR ya, dari DRCAB. Yang Aini tanyakan itu adalah dari komponen sirkulasi ya. Pemberian kompresi itu dilakukan kalau memang pasiennya sudah pasti mengalami cardiac arrest tadi ya, tidak terabanya nadi ya, nadi karotid atau femoralis, tidak berespon ya, atau penurunan kesadaran, tidak ada nafas atau nafasnya gas. Langsung kita tentukan posisi untuk penolong dan juga atur posisi untuk korbannya seperti telentang seperti tadi. Lalu kita berikan bantuan nafas dengan teknik SPO. Kita dulu jalan nafasnya dengan responsif, lalu nanti nafas 2 kali coba. Pastikan tidak memberikan bantuan nafas berlebihan. Lalu kita lanjutkan ke siklus kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu kita lanjutkan lagi dengan pemberian bantuan nafas selama 2 kali. Pilihnya yang benar. Ya. 1, 2. Siklus yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah 3 siklus. Siklus keempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siklus kelima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk nafas buang nafas. Setelah 5 siklus kita lakukan evaluasi dengan pengecekan pulsasi di bagian karotis. Jika nadi teraba, maka kita berikan recovery position bagi pasien untuk tindakan selanjutnya. Namun jika pasien tidak teraba nadinya, kita lakukan kembali RJP tersebut selama 30 menit. Oke, terima kasih ya sudah mendemonstrasikan kembali langkah-langkah ya dalam menggunakan prinsip DRCAB pada pertolongan pada pasien yang yaitu tindakan RJP atau CPR ya seperti itu.